nawaitu al-i'tikafa fi hadzal majlis ma dumtu fihi lillahi ta'ala nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal istifadata wal ifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtigha'a mardatillahi wa thawabih astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim taubatan nasuha taubatan nasuha la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jemaah, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Kita sampai di halaman 57. Tengah-tengah itu ada wal maqalah ats-tsalitsah, ya. Maqalah yang ketiga. Sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa adama nafa bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Maqalah yang ketiga. Qala Umaru radhiyallahu anhu. Sayyiduna Umar, semoga Allah ridha kepadanya, berkata, apa kata beliau? Inna dzurriyyatasy syaitan ay auladu iblis ismuhu Azazil tis'atun. Sesungguhnya anak keturunan setan, ya. Ay artinya anak-anaknya iblis, namanya Azazil. Bapak-bapak ingat nih, punya anak yang namanya Azazil nih. Ya. Tis'atun, ada 6, ya, ada 6 keturunan, 6 anak, 6 nama. Pertama Zalitun, ya. Ini anak keturunan setan, ada 9. Pertama Zalitun, hafalin. Kedua Wathinun, Wasin. Zalitun, Wasin. Yang ketiga Lakus. Wa yuqalu Laqus. Disebut juga dipanggil dengan Laqus. Tidak Lakus, ini Laqus, ya. Kemudian Awanun. Udah berapa tuh? 1, 2, 3. Awanun 4. Haffafun 5. Murrah 6. Bidhammil mimi, berarti mimnya dikasih dhammah, mu, ya, bidhammil mimi. Wa tasdidir ra'i, mim ra, ya, ra-nya dikasih syiddah, jadi murrah cara bacanya. Wa kunyatu iblis Abu Murrah. Kunyahnya iblis itu disebut Abu Murrah. Jamaah sekalian, dalam dunia Islam itu ada istilah al-asma,
nama-nama, wal kunyah, ya. Kunyah itu identiknya dengan abun, umun, ya, ibnun gitu. Misalnya Bang Holik, putra pertama siapa namanya? Bisa dikurniakan, disebut ini Ustadz Khalid Abu Ahmad Fakhri. Itu namanya kunyah. Babe siapa anak pertamanya, Be? Anak pertamanya. Jamal. Boleh sebut ini Abu Jamal. Tadi saya katakan Abu Hurairah, ya. Itu namanya kunyah. Ya, nanti yang ketiga laqab. Nah, dalam perjalanannya dari mulai masa Nabi, para sahabat, khulafaur rasyidin, masuk ke Umayyah, mulai ke Abbasiyah, Abbasiyah lebih luas lagi tuh. Ya, sastra begitu berkembang, itu ada sedikit perbedaan. Ada orang namanya laqab dulu, baru nama, baru kunyah, dan sebaliknya. Nah, ya. Ini saya mengarang buku itu. Ya, saya terusin dia perpustakaannya. Al-asma wal kuna wal alqab. Wa alaqatuha bi siyaqil lughawi wa ghair lughawi lil khitab. Jadi di sini ada kaedah-kaedah kenapa kita memberikan nama anak kita. Ada dua cara. Pertama lewat secara irtijalan, spontanitas. Contoh misalnya, Pak, itu istrinya sudah melahirkan tuh. Dia ngelihat gunung, langsung udah namanya anak saya Gunung. Terus spontanitas. Ngelihat pengki. Dari zaman jahiliyah begitu tuh. Dan kita lihat di daerah-daerah Sumatera, Medan sana masih ada kayak gitu. Yang kedua dengan cara tafaulan. Emang kita niatin nih anak kita, pengen kita jadiin siapa nih? Ya, ambil keberkahan nama. Misalnya kita namakan misalnya Yusuf, biar cakep. Walaupun gak cakep wajahnya, cakep akhlaknya, hatinya, peranginya. Ya. Nah, nama-nama itu urutan khairul asma ma'ubida wa hummida. Sebaik-baik nama itu yang dan nilai-nilai pujian dan nilai penghambaan. Abdul Hamid, hamba yang Abdul Rashid, Abdul Rahman, ya itu punya nama-nama. Lalu kemudian namanya, kemudian nama malaikat, nama para nabi-nabi, nama orang-orang saleh. Ya, jangan kita ngasih nama anak kita nggak punya ini, ngikutin lagi sinetron lagi bagus banget nih namanya Tenar, langsung Tenar. Ya, jadi punya landasan. Nah, di sini terakhir saya berharap ketika nanti kita berada di Eropa di mana saja terdengarlah nama-nama Islam. Ya, dan kita nanti bangga ketika dipanggil oleh ya di padang masa dengan nama-nama yang bermuatan Islam. Itu ya. Baik. Kemudian wa masutun, masud yang keenam ya. Wadasim yang ketujuh. Walhan yang ke-8. Kurang satu dong. Tadi kita bilang 9. Zalitun, wasin, lakus, a'wan, hafaf, murrah, ya, masud, dasim, walhan. Apa? 9. Ya. Apa tugas-tugas mereka nih? Ya. Biasa ismun alal musamma, orang kasih nama ini ada ininya berkaitan dengan namanya. Fa amma zallitun, adapun keturunan iblis yang bernama Zallitun, fa huwa sahibul aswaqi fa yunsabu fiha rayatahu ay liwa'ahu, ya. Wa inda ba'dihim anna hadha yuqalu lahu Zalnabur. Zallitun ini ya
dia iblis, setan, ya, yang menggoda penghuni pasar. Ya. Nanti orang yang jualan itu ngomongnya dusta, ngebangga-bangga, ini bagus barangnya, padahal kagak bagus, ya. Ya. Fayunsabu fiha rayatahu, ya. Dia punya tandanya tuh, ya, ai liwa'ahu. Wa 'inda ba'dihim, dan menurut kalangan mereka, anna hadza yuqalu lahu Zalnabur, bahwa si Zalitun dinamakan juga, disebut juga dengan nama Zalnabur. Ini biasa ya, kita juga gitu. Nama saya Solahuddin, masih kecil dipanggil saya Uud. Uud. Karena dari Solahud, Uud, oh gitu. Ya. Kenapa enggak Udin? Ya, udah banyak diklaim Udin, biar ada bedanya Uud. Namanya Solahud, Udin. Ini enggak, mungkin ada dua nama gini. Zalitun sama Zalnabur. Bizai maftuhah, ya. Huruf za-nya dia maftuhah, za berharokat, maftuhah ya. Walamun musaddidatun atau musaddadatun ba'daha, dan lamnya itu ditasdidkan, ya. Zallanbur, ya, zalla, la-nya ditasdidkan. Kemudian nunun famuwahhadatun akhiruhu ra, nunnya dia menyatu, akhirnya huruf ra, Zallannabur, ya. Ini dibantu oleh mu'alif cara penyebutannya. Wa huwa fi kulli suqin, dan setan Zalitun atau Zallannabur ini emang dia tugasnya dia di pasar aja dia. Yuzayyinu lil bai'in, ya, menggoda bagi para pedagang-pedagang, al-lagwa wal halfal kadhibah, dia bercanda, dia bersumpah yang dusta, wa madahas sil'ati, dia memuji, bagus ini barang saya ini produknya juga dari ini dia, ya. Wa tadfifal kaili, curang dalam timbangan, wal mizani, ya, dalam timbangan. Jadi ketika bapak-bapak nimbang nih lagi jualan misalnya, mohon maaf, misalnya kita lagi jual daging di pasar Klender, pas mau nimbang, nah itu Zalitun datang godain, kurangnya dikit, ya. Ya bapak-bapak harus ngeh, maka masuk pasar itu baca doa. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti bareng-bareng. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi, barang siapa yang masuk pasar, masuk toko, mau belanja, baca itu, diberikan 1.000.000 kebaikan, ya, diangkat 1.000.000 derajatnya dan dihapuskan 1.000.000 kesalahannya. Hafal ya. Nanti saya tulisin ke Ustaz Khalid, disebar ke grupnya, ya, atau bisa dengerin YouTube ini insyaallah, Solahuddin ARMA, ya. Taib. Saya tulis buku judulnya 1 Hari 1 Malam Bersama Rasulullah. Ada doa itu, ya. Belanja, doa berbelanja. Taib. Jadi memang tugasnya dia apa? Ini menggoda para pedagang, biar pedagang itu pada dusta, bohong, ya, timbangannya curang, gitu. Wa fil qamusi amala Zallannabur, ya, ay farqa baina rajuli wa ahlihi
wa yubsiru ar-rajula uyuba ahlihi. Ya. Dan di dalam kamus ada definisi lain. Jalnabur ini dia tugasnya dia bikin apa? Bikin rumah tangga itu pada pecah. Ya. Yufarriqu baina rajul wa ahlahu. Keluarganya, suaminya, istrinya diribut ya gara-gara dia. Ngapain dia? Yubsiru rajula uyub ahli. Dia bukain tuh, diungkapin aib-aib ya keluarganya. Suaminya pulang kerja. Ya. Enggak tahu kan bagaimana istrinya di rumah. Mulai tuh muncul. Tadi istrinya tuh saya lihat ke pasar sama laki-laki dia. Tukang ojek laki-laki ya. Boncengnya. Nah itu dibuat begitu. Ya diganggu terus. Nah kita harus selalu sadar tuh ya. Kemudian wa amma wathin fa huwa sahibul musibat wa qila ismu syaitan al musibah tabar. Ya. Adapun wathin ini keturunan setan yang kedua, wathin. Dia tugasnya ini apa? Menggoda orang-orang yang mendapat musibah. Ya, dan musibah dibuat dia selalu keluh kesah hatinya. Ya, agak nyaman, agak bisa ridho, taslim sama takdir Allah. Sampai akhirnya dia melakukan hal-hal yang agak layak, amal-amal jahiliyah, cakar-cakar rambutnya, mukul-mukul pipinya, gitu. Ya, teriak-teriakan yang kagak ada. Wakila dan dinamakan juga ismu syaitan al-musibah. Ya, nama setan yang selalu mengganggu orang-orang yang kena musibah namanya tabar. Apa? Tabar. Ya. Bi fauqiyatin. Ya. Ini istilah bahasa aja. Berarti tabar. Muwahhadah. Satu kalimat. Faraun fahuwa yazinu siyaha. Ya. Dia tugasnya yazinu, menghiasi siyaha, nangis, galau, teriak-teriak gitu. Kan ada orang ditimpa musibah dia sadar, ya Allah, dari Allah, dia terima. Tapi orang enggak punya tauhid udah. Ya. Baik. Walat mal khududi wa nahwa, dan dia nampar-nampar pipinya dah. Kalau di Mesir tuh ya lahwi gitu. Ya. Kayaknya dibuat suasana apa? Tambah apa namanya? Kalau lagi dapat musibah dibuat suasana tambah sedih lah, tambah ini. Ya galau gitu. Baik. Wa amma a'wan, yang ketiga keturunan iblis, setan. Fa huwa sahibus sultan. Ya, dia tugasnya dia apa? Mengganggu para penguasa. Jadi bapak-bapak pas ketika dapat jabatan, wah itu datanglah. Ini siapa namanya ini? A'wan. Ngapain? Fa yuzayyinuhu bil mazalim. Dibikin dah propaganda biar dia melakukan kezaliman. Tadi lurus aja, kamu mulai dah. Sayang itu kesempatan itu 2 miliar. Korupsi dan lain sebagainya. Ya. Kita yang goda siapa namanya? A'wan. Wa amma haffafun. Adapun keturunan yang keempat ya, bernama Haffaf. Fahuwa sahibus syarab ay al-musakkarat. Dia tugasnya apa? Mendorong agar orang-orang pada mabuk, pada minum khamr, sekarang ekstasi, apa lagi namanya?
Ah, ganja. Terus? Ya, sabu-sabu. Apa? Gorila. Pokoknya hal-hal yang membuat mabuk. Itu setannya namanya siapa tadi? Hafaf. Jadi kalau ngelihat orang mabuk, ente hafaf, ente setan hafaf. Buat orang berteler ya. Kemudian wa amma murrah fahuwa sahibul mazamir. Ya. Ini setan murrah, dia tugasnya dia ini. Di bidang-bidang musik. Ya. Fa yuzayyinu fihi man yanfukhu fil mizmar. Digoda dah, dihiasin ya di dalam hal-hal yang musik ya. Kalau mazamir itu asal seruling, orang yang meniupkan seruling. Bikasril mim dibaca mizmar. Mizmar itu seruling ya. Kemudian wa amma laqus fa huwa sahibul majus. Adapun keturunan iblis yang berikutnya namanya laqus, dia ini tugasnya apa? Berupaya agar orang-orang menyembah api, ya, majusi. Wa qila li anna laqus wa walhan sahiba, ya, at-taharati was-salati wa huma alladzani yuwaswisani fihima. Ada yang juga mengatakan bahwa laqus ini dan walhan dia keduanya berteman nih. Ya, dia fungsinya mengganggu apa? Kalau orang-orang lagi berwudu, bertaharah atau lagi sholat, dibuat was-was. Ada ya orang-orang pas wudu rasanya kurang, ulang lagi sampai puasa semuanya. Ada nggak gitu? Rasanya belum sempurna aja. Nah, itu namanya setan yang mengganggu. Namanya siapa? Laqus sama walha. Iwaswisani fihima, membuat kita was-was. Ya, udah sempurna belum? Sempurna dalam sholat, dalam wudu, begitu. Wa dzakara ba'duhum badlu haula'i ats-tsalatsa salasatul a'war wa huwa syaitanuz zina. Sebagian mereka menyebutkan pengganti dari tiga ini adalah tiga hal yang a'war, yaitu setan penzina. Yunfakhu fi ihlilir rajuli wa ajzil mar'ati, ya, dia meniupkan tuh ke telinganya suami dan melemahkan si istri, dibuat bagaimana keduanya jadi pada berantem. Wal wasnani biwawin maftuhatin. Nah, ini beliau ada singgungan bahasa aja. Sebenarnya kalau nggak pakai ini bisa wal wasnani, ya langsung aja. Tapi beliau nyebutnya wal wasnani. Ini si wasnan ini biwawin maftuhah, dengan wawu yang dibaca fathah. Cara bacanya, ya. Wasini muhmalah, sinnya disukunkan, sakinah, kan. Wasnani wa nunaini bainahuma alif, ada dua nun, ya kan. Wasnani nun, bainahuma, di antara dua nun ini ada huruf alif. Ya, ini hanya cara baca dua. Wa huwa syaitanun naumi. Dia setannya membuat orang biar pada tidur aja. Ya, yuthqilu ra'sa wal ajfana, membuat berat kepala. Dengan azan mau bangun, tidur lagi. Matanya memelek, berat banget. Kalau nonton bola seger. Sebentar lagi bola ya. Saya pengajian nanti ada di jam 8 tuh nahu. Saya lihat jamanya suka bola, jadi saya libur dulu. Nanti saya dua sendirian yang hadir. Wal ajfan anil qiyam, ya, membuat kepala berat, mata kelopak berat, anil qiyam, dari bangun, ila salati, untuk salat.
wa nahwiha dan seumpamanya. Wa yuqidhu ilal qabihi min zina wa nahwihi. Dia juga tuh bertugas untuk apa? Membangunkan, untuk melakukan hal-hal yang qabih, yang buruk, min zina, dari perbuatan zina dan sepertinya. Kemudian wal abiyadu, ya, keturunan berikutnya setan bernama Abiyad. Bimuhadatin fatahtiyatin, ya, fadadun mu'jamatun wa huwa muwakkalul bil anbiya. Anak keturunan iblis yang bernama Abiyad, dia tugasnya lebih berat lagi. Dia menggoda para, ya, nabi-nabi dan para wali-wali Allah. Ammal anbiya'u fasalimu minhu, katanya. Adapun para anbiya selamat dari godaan si Abiyad. Ya. Ammal auliya'u fahum mujahiduna lahu. Tapi para wali-wali Allah dia harus berjuang, jihad. Ya, ngelawan tuh godaan-godaan si Abiyad. Kalau kagak jatuh juga. Ya. Faman sallamahu Allahu sallama. Barang siapa yang Allah jaga, ya, maka dia akan selamat. Wa man agwahu ghawa. Barang siapa yang dia terjebak, ya, jatuh dalam maksiat, maka dia akan ghawa. Wa ammal masutu bisinin muhmalatin madmumatin akhiruhu ta'un muhmalatun. Nah, ya. Cara nyebutnya masut, ya. Sinnya muhmalah, madmunah, masu, akhiruhu ta, masut, ta-nya muhmalah. Wa yuqalu, dan dikatakan juga matun bimimin maftuhatin, mimnya fathah, matun. Nah, jadi ini keturunan iblis yang berikutnya si Masud, orang juga nyebutnya matun, ya. Fata'un muhmalatun akhiruhu nun. Fahuwa sahibul akhbaril kadhibah. Ini tugasnya dia selalu menciptakan, membuat berita-berita bohong, berita-berita hoax lah sekarang, ya. Yulqiha fi afwahin nas, disampaikan tuh ke bibir-bibirnya orang banyak. Ay ala al-sinatihim, ya. Terus nyebar kemana-mana tuh, dari lisan ke lisan. Sekarang udah lagi ada HP, terus disebarin kemana-mana. Kayak kemarin kasus wasit yang itu tuh, si botak itu. Penyebar tuh seluruh dunia tuh, ya, hebat itu. Wala yajiduna laha ay al-akhbar aslan. Mereka tidak mendapatkan berita-berita itu yang aslan, dari sumber yang benar gitu. Yastanidu ilahi, hanya bersandar kepada si siapa, matun tadi. Jadi bapak-bapak kan ada, apabila datang berita cek dulu gitu. Ada cerita yang sangat sedih tentang kehidupan Nabi, disebut dengan haditsul ifki. Bagaimana istri Nabi digosipkan selingkuh. Wah, sedih banget. Nabi sampai enggak tahan itu. Dan enggak turun-turun ayat lagi. Yang Nabinya ketika gelap turun ayat, kagak turun. Sabar sampai Nabi bilang sama Sayyidina Abu Bakar, kan istrinya anaknya Sayyidina Abu Bakar kan. Itu coba Aisyah diurus itu. Tapi Siti Aisyah ini memang lurus, enggak selingkuh. Itu gosipan doang dari gebong Yahudi. Sampai diuji begitu beratnya tuh, enggak turun ayat mentabrir kebenaran Aisyah.
Ya, kan bapak-bapak bawa tato kita dengar isi kita selingkuh, nggak bisa tidur itu. Ya kan? Pening banget itu. Namanya haditsul ifki. Baik. Wa ammad dasim. Adapun keturunan berikutnya namanya dasim. Bidalin wasinin muhmalataini bainahuma alifun. Di antara keduanya ada alif, ya. Dasim. Fahuwa sahibul buyuti. Nah, ini tugasnya dia di rumah. Idza dakhala ar-rajulu manzila wa lam yusallim al ahlihi. Apabila seorang suami, ya, masuk ke rumahnya, dia kagak ngucap assalamualaikum. Nah, bapak-bapak ini pulang ngaji nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada istri kita kayak di dalamnya, kagak ada, tetap ucap salam. Kalau enggak itu udah ada siap tuh. Siapa namanya itu? Dasim. Ya. Walam yadhkur ismallahi ta'ala. Nah, jadi orang masuk rumah dia kagak salam dan dia kagak menyebut nama Allah. Au qa'u fima bainahum al-munaza'ata. Dibuat tuh oleh si Dasim agar suami istri pada berantem, bertengkar. Tahu taunya, lah dari mana bang? Udah marah aja istri yang lihat kita. Ya, ada kerja, gini hari pulang kerja. Kenapa? Udah dimasukin Dasim. Coba assalamualaikum, ada doa tuh ketenteraman. Ya, baca kulhu tuh bagus juga masuk rumah, baca kulhu, Falak, Nas. Ya. Itu rumah juga harus sering-sering dibacain selawat biar adem. Tidaklah satu tempat di situ sering dibacakan selawat, maka tempat itu menjadi raudhah minal jannah, aman, tenang, nyaman. Ya. Ibu-ibu yang sering di dapur harus sering-sering baca selawat. Ada dapur temannya api, panas, capek, sebel, ya, atau piring pecah, gelas pecah, nggak ada habisnya kerjaan itu. Harus banyak selawat biar ada huda, ada nur, cahaya. Ai al-mukhasamata wal mukhalafata. Allah diciptakan tuh sama si Dasim jadi perseteruan, pertengkaran. Hatta yaqa'a at-talaqu wal khulu wad darbu. Hingga sampai terjadi perceraian. Kalau tolak dari siapa? Dari rijal. Bapak-bapak kalau mau pisah, ya, kita mentalak. Istilah talak itu dari pihak laki-laki. Tapi kalau khulu dari pihak perempuan, ya. Wadarbu terjadilah saling pukul-pukulan. Waduh, ya. Ai inna dasim yas'a fi itharatil khisami baina zawjaini liyufarriqa bainahuma. Ini lamnya lam ta'lil, berarti lamil amil. Ada lam dibagi dua, ada lamul atil, dia enggak berfungsi untuk merubah harokat, ya, tapi dia punya sisi makna, misalnya seperti lam taukid, innan nafsa la ammaratun bisu. Itu enggak berubah baris, lamnya hanya lam taukid, tapi ini lamnya lam ta'lil. Sesungguhnya iblis yang bernama Dasim ini yas'a, selalu berupaya fi itharatil khisam, untuk itharah apa? Memunculkan, menimbulkan khisam, perseteruan baina zaujaini, di antara dua, ya, di antara pasangan suami istri. Liyufarriqa bainahuma, untuk memisahkan antara keduanya. Nah jamaah, ini ada tip. Kalau di rumah kita ada su' tafahum, artinya kurang harmonis kita dialog sama istri atau kita sama tetangga kita, itu oleh ulama-ulama spiritual bilangnya begini, jangan salin siapa-siapa dulu, koreksi diri kita, katanya, perbaikilah hubungan kita sama Allah, ya.
barangkali saat itu kita sedang error bersama Allah. Salatnya males, kali sholat juga hatinya hambar, nggak ada kelezatan, kenikmatan, kosong aja. Ada nggak orang sholat hatinya nggak bersama Allah? Ya, munafik itu. Itu namanya juga yukhadi'ullah, dia menipu Allah. Raganya bersama Allah, hatinya ke dunia, ke nafsu. Ya, nah itu katanya perbaikinlah hubungan kita kepada Allah. Nanti Allah yuqallibul qulub. Ya, isi kita lihat kita senang, tadi dia marah. Ya, itu. Ya, selagi kita baik sama Allah, Allah kasih baik semuanya. Baik. Wa qila innahu ismu syaitanit ta'am. Ada juga yang mengatakan bahwa dasim ini adalah nama setan, ya, dalam hal makanan. Ya'kulu mal insan. Jadi maksudnya gini, kalau orang makan sesuatu dia kagak menyebut nama Allah, masuk setan itu. Nah, hati-hati Pak. Ya. Ya'kulu mal insan, dia ikut makan bersama kita. Wa yadkhulul manzila, dia ikut masuk ke rumah kita juga. Ke bapak-bapak kalau masuk rumah, ya ucap salam, baca kulhu lah. Imlam yusamma inda ta'amihi, ketika dia kagak menyebut bismillah ketika sedang makan, wa dukhulihi, dan masuk ke rumah, wa yanamu alal firas, dan tidur kagak baca doa, itu ada iblis ikut. Ya, terus nonton bola, tidur, wah bahaya itu. Kagak baca doa. Ya. Wa yalbithu thiyaba, ya, yang lam takun matwiyah, dan ketika lagi pakai baju kita enggak baca bismillah. Jamaah begini, paling kagak kalau jamaah belum hafal doa-doa yang bima warada rasul, ya, udah bismillah, 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 bawa Allah. Ya kan, segala sesuatu kalau kita enggak nyebut nama bismillah faqad aftar, kurang keberkahannya. Mau makan bismillahirrahmanirrahim, kita selalu begitu tuh di mana mimpin sengaja, karena saya dapetin begitu sama syekh saya, makan bareng-bareng nih, ya, itu bareng-bareng, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi syafi al-mu'afi, bismillahi fi awwalihi wa akhirihi, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzab. Itu saya buatin buku. Saya kasih nama 1 hari 1 malam bersama Rasulullah. Dia berbentuk tanya jawab. Contoh, ya bunayya, madza taqulu indama, wahai anakku, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu baca ketika kamu masuk ke Baitul Khala, ke kamar mandi. Aqulu kama qala Nabi sallallahu, saya membaca sebagaimana yang Nabi baca hadis ya. Saya buat begitu tuh. Paling enggak agar anak-anak kita nanti kita tahu dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi ternyata kita semuanya hidup ala manhaj Rasulullah. Ala sunnah. Itulah yang namanya maulid tuh begitu. Ta'zim, apa ta'zim? Menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi bapak-bapak ingat, kalau makan baca bismillah, ya. Masuk rumah baca bismillah. Mau tidur baca bismillah. Hubungan suami istri juga sama. Kalau kita nggak baca itu masuk iblis tuh. Maka anaknya badung-badung gitu. Ya. Mau tidur baca doa, ya. Pakai baju baca doa, mau ngaca aja baca doa. Allahumma ahsin apa? Allahumma ahsin wajhi, ya. Kama Allahumma ahsin wajhi kama ahsanta khulqi. Allahumma ahsin khulqi kama ahsanta khulqi. Baik. Walam yadhkur ismallahi 'alaiha. Ya.
Kalau dia kagak menyebut nama Allah, nama Allah atau semuanya itu, maka dia akan tidak lepas daripada godaan-godaan setan. Wa amma walhan fa huwa yuwaswisu fil wudu'i was-salati wal ibadati. Adapun iblis yang bernama walhan tadi, dia kerjaannya tugasnya membuat was-was dalam berwudu, dalam salat dan dalam ibadah-ibadah. Wa qila walhan huwal muwaswisu fit taharati. Dinamakan juga si walhan ini, dia fungsinya tugasnya membuat was-was. Ya, was-wasa yuwaswisu. Apa ayatnya tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini waswasa membuat was-was. Hati kita enggak tenang, enggak nyaman, ya enggak khusyuk. Fataharati wa huwa yuwalluhun nasu bi kasrati istimal mal. Kalau lagi wudu membuat orang akhirnya kagak merasa sempurna, airnya pakai air banyak lagi. Ya. Saya ada teman dulu di pesantren gitu tuh, sampai basah, setiap wudu basah semua. Ya. Perasaan dia kurang sempurna. Nah, itu iblis tuh ya. Lihat lagi ya. Wa an Ali radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Imam Ali, semoga Allah ridha kepadanya, dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, lil wudu'i syaitanun. Dalam berwudu itu ada setan. Yuqalu lahu al-walhan, namanya si walhan. Fattakuhu atau qala fahdharuhu, hati-hati itu. Ya, sama dia membuat kita wudunya jadi was-was terus. Ammal muwaswisu fi sholati fasmuhu khanzab bi fathil kha'i kha, ya. Adapun jin yang membuat was-was kita dalam salat itu namanya khanzab. Catat Pak Yanti ya, dibikin. Nama diringkas. Bi fathil kha khanzab al-mu'jamah wa sukunin nun kama fil qamus, sebagaimana di kamus. Al-maqalah ar-rabi'ah wallahu alam bisawab. Ya, semoga bermanfaat, berkah, dan kita terjaga. Jamaah apa-apa selalu a'udzu billahi minasyaitonir, selalu ya, minta perlindungan kepada Allah. Ada berapa kata a'udzu dalam Al-Qur'an itu? Ya, saya sedang mengumpulkan itu. Kenapa? Karena di setiap zikiran para aulia itu ada, tapi bermuatannya beda-beda. Di Ratibul Haddad ada, ya. Setiap zikir ada, tapi punya nada uslub yang berbeda-beda. Intinya sama, berlindung kepada Allah dari godaan-godaan syaitan. Semoga kita selalu dijaga, dipelihara, dan mendapatkan cucuran rahmat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma akrimna bis-sihhati wal 'afiyah لنتعلم علوم الدين ثم ننشرها وأكرمنا بالحفظ والفهم حتى نحفظ كل ما سمعنا وقرأنا من القرآن الكريم والعلم وارزقنا لذة الطاعة والعبادة وطلب العلم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. هذا موفدكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Naam.
itu ya ayo koyum dramatika astagi apa astagi. Oh iya. Kalau hadisnya kan Nabi nyebutnya sendirian, ya hayyu ya qayyum birahmatika. Kalau saya sendiri astaghits. Asalnya fil mudhari, ana astaghitsu, saya mohon pertolongan. Kalau baca bareng-bareng boleh nahnu nastaghits. Akhirnya ya. Kayak nastaghfirullah sama astaghfirullah itu domir aja. Kalau kita baca bareng-bareng tuh. Ya. Tapi kalau lagi sendiri ya. Itu bareng-bareng pakai nastaghits dah. Ya. Bagus itu doa Nabi. Nabi itu karena Nabiyu sallallahu alaihi wasallam idza nazala bihammun ghammun. Nabi kebingungan, gunda gulanda, sumpek, banyak masalah ekonomi, politik, keluarga, langsung ya hayyu ya qayyum birahmatika nastaghits. Ya.